kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani malam ini kan, maka harus tahu manfaatnya ikatan dengan para wali. Senang para aulia, senang para ulama. Jangankan duduk di majelisnya, lihat wajahnya saja beruntung. Lihat wajahnya saja. Kisah terakhir, satu ketika Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu pernah lewat ke satu kampung, jalan. Beliau datang dengan, biasanya kalau jalan ke kampung dengan santri-santrinya naik kuda, masuk ke kampung sebelah yang gak jauh dari rumah beliau. Biasanya kampung itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani datang, wah sambutannya luar biasa, pada keluar semuanya, karena kampung tahu ilmu, dekat rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi hari itu beda, datang ke kampung situ sepi, rumah-rumah sudah tutup, padahal masih sore, belum malam. Orang yang biasanya di luar jarang, ada satu dua lah yang di luar. Akhirnya dipanggil orang itu yang di kampus itu, tanya, penasaran ini nggak seperti wajarnya, nggak seperti biasanya. Panggil, ada apa ini, kok orang kemana nih, kampung ini kok jadi sepi, rumahnya ditutupi, ada apa ini? Akhirnya orang yang tadi ditanya jawab, anu Syekh, kampung kami ini lagi ada masalah, lagi ada masalah. Masalah apa ini? Masalahnya sampai sekarang belum ada solusinya. Apa masalahnya? Kemarin kami orang kampung sini baru saja ngubur orang yang selama ini memang Masya Allah orang ini jadi sampah masyarakat kampung, memalukan orang ini, perbuatannya, maksiatnya luar biasa, meninggal kemarin itu. Akhirnya kami kubur, karena dia muslim, kami kubur. Setelah kubur sore itu, maghrib malam, suara jeritan dari kuburan mulai didengar sama orang kampung. Oh, jerit-jerit. Sampai orang kampung penasaran, dari mana? Ternyata dari kuburan orang itu. Ini kalau sudah mulai malam, bentar lagi nih, itu kan sore, malam nyaring banget. Suaranya didengar anak kecil, ibu-ibu, sehingga takut mereka sekarang sore sudah pada masuk rumah, tutupi rumahnya. Takut akan terdengar suara jeritan yang semakin nyaring, walaupun jaraknya agak jauh, tapi kalau malam sudah mulai terdengar. Makanya mereka takut, nggak ada yang keluar. Bentar lagi saja kita dengar. Kalau kita mau dengar, sekarang pun kita bisa dengar saat kita mendekat kuburan. Akhirnya kata Syekh Abdul, khalas, ayo kita doakan, kasihan dia orang muslim. Ini pewaris Nabi ini, nggak pernah tega ada seorang muslim disiksa. Pengen nyelamat nakabe, hatta ahli maksiat. Orosa santri ini, orosa wong sing seneng, sing musuhi be dituangna ben selamat kok. Iya kan? Itu sifat Nabi bukan? Sifat Nabi. Lah, pewaris Nabi harus mewarisi sifat itu. Orang yang benci pun akan didoakan baik. Itulah orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini pewaris Nabi sejati. Ora dadi wali, ora dadi sultanul aulia kecuali mewarisi Nabi dengan sempurna. Paham ya? Wali itu tingkatannya semakin tinggi, nilai tingginya dinilai dari semakin cinta dan ikut Nabi Muhammad SAW. Semakin tinggi cintanya dan ngikuti Nabi, semakin tinggi derajatnya. Semakin ngikuti langkahnya persis seperti langkah yang diikuti Nabi, itulah semakin tinggi derajat seseorang. Dia semakin jauh dari Nabi, semakin jauh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Jadi jangan tergiur kalau ada orang ahli kitab, ahli macam-macam, tapi nggak ngikutin Nabi, nggak ngikutin sunnah Nabi, apalagi sampai anti dengan sunnah Nabi, bahkan lebih milih gaya hidup lain selain gaya hidup Nabi. Silakan, dia ilmunya tinggi tapi derajatnya nggak setinggi ilmunya. Karena tingginya ilmu seseorang bukan ukuran derajat. Ukuran derajat kemuliaan adalah saat orang itu punya hubungan kuat dengan Rasulullah SAW. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat gak hubungan dengan Nabi. Semakin kuat, semakin tinggi derajatnya. Karena apa artinya ilmu kalau contoh yang Allah contohkan kepada kita sebagai suri tauladan terbaik gak diikutin sama dia? Dia mestinya harus lebih banyak ngikutin Nabi karena paham ilmu. Kalau orang awam gak ngikut Nabi wajar. Orang ngerti ilmu sih ngerti malah kudu lebih hati-hati. Paham ya? Pun datang ke kuburan, oh ya bener suaranya keras. Ceritanya terdengar, Masya Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, Masya Allah, pantas orang kampung takut semua, suaranya mengerikan begini. Ya Allah, kita mintakan sama Allah doa bareng-bareng, amini ya.
biar ini orang yang di dalam kuburan diangkat azabnya. Paling tidak kalau memang Allah harus siksa, paling tidak suara ceritanya nggak didengar orang kampung lah. Kalau memang Allah tidak mau ngampuni secara mutlak harus disiksa, ya minimal suaranya nggak ganggu kalian. Ya Allah, aminkan doa, amin. Begitu mau berdoa berhenti, sebentar. Ini yang meninggal orang kampung sini. Iya. Berarti pernah lihat saya nggak? Pernah lihat? Kata pertama bukan pernah lihat, pernah hadir majelis saya enggak gitu. Habib Kanjeng Syekh Abdul Qadir ini punya majelis taklim ya. Pernah hadir ke majelis saya. Kata orang-orang situ, orang ini anti majelis. Jangan kan hadir di majelis, lihat ulama saja enggak seneng kok, apalagi hadir majelis. Ini orang Masya Allah. Tahu Masya Allah ya? Lawala. Ngerti lawala betul? La salat la wes. Artinya ahli maksiat, orang fasik. Pernah hadir? Enggak. Ya sudah, kalau nggak pernah hadir, pernah jumpa saya cium tangan, ketemu, salaman, bertatap muka? Enggak pernah kayaknya. Sepakat tangga-tangganya kayak orang mungkin gitu. Orang mungkin potongannya yang marani Kanjeng saya salaman, kayaknya susah banget ini orang ini. Ya sudah, ketemu enggak? Pernah satu saat melihat saya, melihat saja, enggak deket tapi melihat, dipikir-pikir. Ada satu tetangganya orang itu mengatakan begini, Kanjeng Syekh, ini orang tetangga saya. Dulu pernah saya berdiri di pinggir jalan, lihat antum sama murid-murid antum melewat pakai kuda di depan rumah saya. Lihat, saya berdiri, saya lihat, ingin lihat antum lewat, lihat. Setelah jalan jauh, saya ditepuk pundaknya sama ini almarhum. Lagi apa? Sedang apa kamu di sini? Lagi lihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani lewat dengan santai. Mana Abdul Qadir Jilani? Itu ditunjukkan sama saya tunjukkan, sudah nggak terlihat antum itu karena ketutup debu dari kuda yang jalan, debunya keangkat, sehingga saat orang ini tanya ditunjuk, itu loh nggak tahu ketutupan apa? Debu dari kudanya Syekh Abdul Qadir Jilani dan santri-santrinya saat lewat. Kata Syekh Abdul Qadir, lihat debu dari kuda jalannya saya dan santri. Iya, debunya kelihatan. Jenengan katanya nggak kelihatan, tapi lihat debunya, debu kholas dari sini, dari debu kuda saya yang nyambung ke saya saat duduk di atas kuda. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan saya penyafaat orang ini. Angkat doa. Suaranya pelan hilang suaranya. Tadi waktu mau doa tanya dulu, pernah hadir majelis saya? Tidak. Kenapa tanya dulu? Kenapa enggak langsung saja minta sama Allah? Karena beliau ini mau nyambungkan rahmat Allah, kan wasilahnya para aulia kan rahmat Allah, para nabi terus pewarisnya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah mau dimintakan, mau disambungkan ke orang ini melalui beliau. Kalau tidak punya hubungan, ya nyambungnya lewat mana? Pernah hadir majelisnya? Enggak. Pernah ketemu salaman? Enggak. Lihat? Enggak. Dari mana nyambungnya orang ini untuk saya mintakan sama Allah? Enggak punya hubungan sama saya. Tapi begitu ada yang mengatakan lihat debunya, coba bayangkan deleng debunya tok. Debu, tapi debu yang bekas injakan kudanya Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dari jalan itulah Allah kabulkan doanya Sultan Aulia yang disiksa kuburannya, diringankan kuburannya, bahkan diangkat siksanya berkah pernah lihat debunya kuda yang lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Coba nih ngora sama sekali ya wisoh. Lah bagaimana kalau cuma lihat debunya saja bisa dapat manfaat, apalagi lihat orangnya. Lihat orang soleh duduk, pernah cium tangan, pernah hadir majelisnya, pernah berkhidmah membantu, deket apalagi, Masya Allah. Syukur alhamdulillah kalau kita matanya diberi karomah kemuliaan ada Allah, diizinkan melihat orang-orang soleh. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan mata kita, hati kita, anggota tubuh kita Allah gerakkan dekat dengan orang-orang soleh, cinta sama mereka, berkhidmah dengan mereka. Allah hadirkan kita di majlisnya mereka, dan Allah kumpulkan kita di akhirat bersama mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma